Kemudian beliau juga menerangkan isi kitab ini apa. Aku tulis, kata Imam Nawawi, dalam kitab ini beberapa jumlah kalimat yang sangat penting nanti daripada ilmu hadis. Jadi ada sedikit pembahasan hadis dan ilmu hadis di dalamnya. Wa daqaiqil fiqhi. Dan juga dalam kitab ini walaupun kitab zikir, hadis akan dibahas dan juga pembahasan fikih yang agak sedikit dalam. Karena zikir tentu juga ada hubungan dengan fikih. Itu pun juga akan dibahas nanti di dalam kitab ini. Wa muhimmatil qawaid, dan kaidah-kaidah yang penting juga akan dibahas. Wa riyadatin nufus, dan riyadhah terhadap diri, itu juga akan dibahas. Wal adab allati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin, begitu juga akan dibahas dalam kitab ini adab-adab, tata cara yang sangat dipentingkan mengetahuinya untuk orang-orang yang salik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar, wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu minal abrar, wa bassara man ahabbahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar, fajtahadu fi mardatihi wa ta'ahhubi lidaril qarar, wajtina bima yuskhituhu wal hadari min adzabin nar, wa akhadhu anfusahum bil jaddi fi ta'atihi wa mulazamati dzikrihi bil 'ashyi wal ibkar, wa 'inda taghayyuril ahwal wa jami'i ana'il laili wa atrafin nahar wa atrafi wan nahar, fastanarat qulubahum bilawami'il anwar. Ahmaduhu ablaghal hamdu ala jami'i ni'amihi, wa as'aluhul mazid min fadlihi wa karamihi, wa ashhadu an la ilaha illallah al-azim al-wahidus samad al-azizul hakim, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin wa akramus sabiqina wal lahiqin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala kullin wasairis salihin, amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, faqad qala Allahul aziz al-azim al-hakim, fadhkuruni adhkurukum, wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan anugerah karunia yang begitu besar kepada kita semua.
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk bisa taat kepada Allah. Dalam kondisi seperti sekarang ini pun Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk datang ke masjid, melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan satu perintah yang sangat besar daripada Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita ketahui bahwa ini adalah anugerah yang sangat besar. Anugerah agama ini adalah tanda kecintaan Allah pada seorang hamba. Ketika Allah cinta pada seorang hamba, maka tandanya hamba tadi akan disibukkan, digunakan oleh Allah untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Disibukkan dalam agama, sibuk dengan sholat. Ini tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah ini, terutama anugerah agama, dengan harapan Allah selalu istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada pagi hari ini kita akan memulai satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kitab yang diberi nama dengan Kitab Al-Adhkar dan biasa dikenal di kalangan para ulama dengan nama Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Al-Adhkar, pembahasan tentang zikir-zikir yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, memang tulisan dari kitab ini ditulis dengan nama Al-Adhkar, tapi beliau juga memberitahu kepada kita nanti bahwa zikir-zikir yang dimaksud itu bukan seperti yang umum yang kita ketahui. Bukan seperti yang umum kita ketahui, zikir itu ucapan subhanallah saja atau alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini ucapan, kalau diucapkan ini nama memang ucapan zikir. Tapi zikir, zikrullah, ingat kepada Allah itu bukan hanya terbatas kepada kalimat-kalimat itu saja, tidak. Ketika seseorang melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah, maka dia pun juga dihitung zikir kepada Allah. Bahkan nanti akan lebih lebar lagi beberapa penjelasan daripada para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf terdahulu ketika mereka ditanya, apa itu yang dimaksud dengan majalis zikri? Majelis zikir itu apa? Kalau seseorang duduk kumpul zikir, itu jelas majelis zikir, tidak perlu ditanyakan. Tapi apakah hanya itu? Maka sebahagian ulama ketika ditanya apa itu majelis zikir, maka mereka mengatakan majalisul halal wal haram. Majelis zikir itu adalah majelis yang membahas bagaimana mengetahui halal haram, itu pun majelis zikir. Duduk dalam kajian fikih, majelis zikir. Bagaimana cara nikah, cara cerai, cara talak, cara rujuk, jual beli, ini semua pun kalau dipelajari itu adalah termasuk daripada zikrullah. Jadi ini yang mau kita ketahui dan ini yang mau kita pelajari daripada kitab ini, bahwa zikir itu bukan hanya terbatas daripada ucapan saja, tidak. Maka Imam An-Nawawi beliau pun juga memberitahu pada kita. Tadi dalam muqaddimah di awal, sengaja yang saya baca itu muqaddimah, tahmid, sholawat yang dibaca, pembukaan yang saya baca itu dari pembukaan langsung Al-Imam An-Nawawi. Biasanya kan kita para ustadz sebelum memulai majelis baca bismillah, baca tahmid, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi yang kita baca memang langsung adalah ucapan muqaddimah yang dibaca oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka Al-Imam An-Nawawi beliau di awal-awal mengarang kitab ini pun juga memberitahu, selepas tadi beliau selepas memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Maka Imam An-Nawawi memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian. Makna ingat di sini tentu bukan berarti kalau orang itu mengambil zahir ayat. Ini bahayanya kalau selalu membaca zahir ayat, tidak mau menengok apa tafsir, pemahaman para ulama-ulama, ini bahayanya. Kalau diterjemahkan secara zahir, ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Apakah kemudian kalau kita nggak ingat Allah, terus Allah lupa pada kita? Kalau ada orang mengatakan Allah itu lupa, ini orang tauhidnya bermasalah. Allah itu nggak ada lupanya. Ingatlah kepada Allah, maknanya kalau kita ini mau ingat Allah, mau berzikir pada Allah, maka rahmat Allah akan turun pada kita. Kalau seseorang tidak mau ingat kepada Allah, maka dia tidak akan kebagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama juga mengatakan bahwa makna fadhkuruni adzkurkum, udhkuruni bi ta'atikum adzkurukum bi maghfirati. Ini bahkan diriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udhkuruni bi ta'atikum. Ingatlah kalian kepada aku. Ini perintah Allah. Kita disuruh ingat dengan Allah. Bagaimana caranya? Udhkuruni, ingatlah kepada aku, bita'atikum, dengan cara kalian mengerjakan amal-amal ketaatan kepada aku. Adzkurukum, maka aku akan ingat kalian, bimaghfirati, dengan cara aku akan berikan maghfirah, ampunanku kepada kalian. Ini makna fadhkuruni adzkurukum. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga beliau menyampaikan satu ayat yang sangat penting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Asli kalimatnya illa liya'buduni. Illa liya'buduni. Ya-nya dibuang. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Dalam kitab tafsir, para ulama mengatakan liya'buduni, maknanya adalah liya'rifuni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka ini kenal kepada aku. Maka ini yang sekarang ini harus diingat kembali kita oleh seluruh manusia, bahwa kita datang ke dunia ini untuk apa? Orang kalau sudah lupa untuk apa diciptakan, maka bagaimana mungkin dia akan ingat daripada maksud tujuan hidup. Sekarang orang lupa, mulai dia ini bingung, datang ke dunia, berjalan, makan, minum, bekerja, lupa. Apa sebenarnya tujuan kita datang ke dunia itu apa? Datang ke dunia ini Allah sudah beritahu di dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin, manusia, nggak ada tujuannya kecuali untuk mengenal Allah. Hanya itu, mengenal Allah, menyembah Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, itulah tujuan kita diciptakan ke dunia ini. Lah yang lain itu bukan tujuan, itu hanya keperluan-keperluan hidup, hanya sambilan saja. Tujuan inti adalah bagaimana kita didatangkan ke dunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ulima bihadza anna min afdal au afdalu halil abdi dzikruhu li rabbil alamin wastighaluhu bil adhkaril warida an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Dari ayat yang kita dengar tadi, kata Imam Nawawi, fadhkuruni adzkurkum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ketahui dari ayat-ayat itu tadi bahwa yang terbaik, termasuk di antara amal yang terbaik, keadaan yang terbaik daripada seorang hamba, dzikruhu li rabbil alamin, adalah ketika hamba tadi mau ingat kepada Tuhan pencipta seluruh alam. Wastighaluhu bil adhkar,
dan keadaan yang terbaik bagi seorang hamba adalah ketika dia menyibukkan dirinya dengan al-azkar, zikir-zikir. Dia selalu ingat pada Allah bil azkar al-waridah. Tentu yang terbaik adalah dia mengingat Allah dengan zikir-zikir yang warid, yang ma'thur, yang memang datang daripada Quran, dari hadis yang diajarkan an Rasulillahi Sayyidil Mursalin, yang diajarkan oleh yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi amalil yaumi wal lailah wad da'awati wal adhkar kutuban katsirah ma'lumatun 'indal 'arifin walakinnaha mutawwalatun bil asanid wat takrir. Al-Imam An-Nawawi kemudian menerangkan bahwa para ulama sebenarnya untuk pembahasan zikir banyak sudah mengarang kitab-kitab sebelum beliau ini. Jadi sebelum Al-Imam An-Nawawi sudah banyak ulama-ulama yang menuliskan buku-buku, kitab-kitab yang menerangkan tentang bagaimana zikir-zikir yang warid, yang sunnah daripada Rasulullah. Entah mengenai amalan al-yaumi wal lailah, amalan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali, atau doa-doa. Doa juga termasuk zikir. Amalul yaumi wal lailah, kalau ada orang beramal dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu pun zikir. Kemudian kitab-kitab ini sudah banyak ditulis oleh ulama-ulama sebelum Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi kata beliau, walakinnaha mutawwalatun bil asanid wat takrir. Kitab-kitab yang lebih dulu dikarang, yang sudah banyak dikarang itu, kebanyakan itu terlalu panjang. Kemudian panjangnya itu juga yang diterangkan itu sanad. An fulan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, disebut nama 10 orang di antara beliau, gurunya sampai kepada Rasulullah. Lah akhirnya isi matan yang menerangkan tentang sabda Nabi, amalan Nabi malah sedikit. Akhirnya kalau dipres, kitab itu mungkin ada 5 jilid, dihitung sanadnya, mungkin sanadnya sendiri ada 4 jilid. Berarti kan terlalu panjang, bukannya tidak penting. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau mendalami sanad, itulah kitabnya. Tapi kalau hanya untuk mau mengetahui apa amal Nabi, itu kepanjangan. Wat takrir, bahkan banyak pengulangan. Kitabnya sudah banyak yang ngarang, tapi nanti di bab pertama ada, nanti di bab kedua diulang lagi. Di kitab yang juz ketiganya diulang kembali, banyak takrir, banyak pengulangan. Maka kata beliau, fadha'ifat anha himamut talibin, akhirnya dengan panjangnya sanad tadi, begitu juga dengan banyaknya pengulangan, akhirnya kesemangatan talib, orang yang belajar, akhirnya nanti menjadi lemah. Kok terlalu panjang ya? Kok terlalu banyak pengulangannya, terlalu panjang sanadnya, akhirnya kesemangatan orang yang belajar akhirnya menjadi berkurang. Faqasattu tashilu dzalika 'ala ar-raghibin fasyara'tu fi jam'i hadzal kitab mukhtasiran maqasid ma dzakartuhu takriban lil mu'tanidin wa ahdhiful asanid fi mu'dhamihi lima dzakartuhu min itharil ikhtisar wa likaunihi mawdu'an lil muta'abbidin walaisu ila ma'rifatil asanid mutatalli'in bal yakrahunahu wa in qasira illal aqallin wa li annal maqsud bihi ma'rifatul adhkar wal amal biha wa idahu madhanniha lil mustarsyidin wa adhkuru insyaallah ta'ala badalan minal asanid ma huwa ahammu minha mimma yukhalu bihi ghaliban wa huwa bayanu sahihil ahadits wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkariha fa innahu mimma yaftakiru ila ma'rifatihi jami'in nas illa nadir minal muhaddithin. Maka beliau katakan, setelah melihat keadaan seperti itu, banyak kitab tapi terlalu panjang sanadnya, terlalu banyak pengulangan, aku pun sekarang, kata Imam Nawawi, menulis satu kitab. Aku tulis satu kitab tashil untuk memudahkan yang semua itu. Sanadnya tidak disebutkan. Sanad tidak disebutkan. Tapi bukan berarti ketika beliau tidak menyebutkan sanad tidak bersanad. Enggak. Beliau sebutkan rawahu Muslim. Nanti satu hadis disebut, maka beliau beritahu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka maknanya kalau kita ingin memperdalam siapa yang meriwayatkan, bagaimana rawinya, buka kitab Bukhari. Beliau sudah beritahu ini babnya. Maka ini sebenarnya memudahkan kita. Sebenarnya Bapak Ibu yang mulia, Al-Imam An-Nawawi ini beliau hafiz yang dimaksud pakar hadis dan hafal hadis. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani juga pakar hadis. Tapi belum pernah kan kita mendengarkan ada ucapan daripada Imam Nawawi atau Ibnu Hajar yang mensyarah kitab Bukhari. Belum pernah kita dengar mereka mengatakan rawahu An-Nawawi, rawahu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kan nggak ada. Yang ada itu Ruwahul Bukhari, Ruwahu Muslim, Ruwahu Tabrani, Ruwahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, betul-betul imam-imam hadis. Imam Nawawi nggak berani, walaupun beliau sendiri punya sanad. Kita saja yang jauh-jauh di belakang sini punya, sampai kepada beliau. Yang kemarin di pekan yang lalu kita bacakan itu sanad sampai Imam Nawawi. Hanya sampai Imam Nawawi. Kenapa dicukupkan? Karena Imam Nawawi juga punya sanad yang sudah terkenal sampai kepada Rasulullah. Tapi walaupun beliau punya, beliau tidak pernah memberanikan diri rawahun Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Tidak, beliau tetap taklid. Rawahul Bukhari, hadis ini saya ambil dalam kitab Al-Bukhari. Sanadnya ingin diteliti, baca kitab Bukhari. Mereka ulama sekelas Imam Nawawi saja sudah mencukupkan diri dengan penelitian Imam Bukhari. Sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah mencukupkan diri dengan penelitian Imam Muslim, Imam Al-Bukhari. Lah yang herannya orang zaman sekarang, sok-sok pintar, macam tidak percaya, dia teliti ulang. Lah akhirnya kalau sudah beradu seperti itu, Imam Bukhari bilang sahih. Akhirnya orang zaman sekarang mengatakan dhaif. Dha'afahul Albani katanya. Albani mendhaifkan hadis ini. Padahal hadis itu sahih menurut Bukhari. Ya, itu hak setiap orang. Tapi bagi kita yang mau berpikir, kira-kira kalau Imam Bukhari yang pakar hadis, yang mana sudah tingkatannya itu tidak ada lagi yang meragukan, beradu dengan orang zaman sekarang yang entah bagaimana keilmuannya kita tidak tahu, kira-kira siapa yang mau diikuti? Maka tentu yang kita ikuti orang yang jelas. Maka Imam Nawawi pun begitu. Beliau menyebutkan menyebutkan hadis ini riwayat siapa. Kalau memang mungkin kurang terkenal di kalangan orang-orang umum, maka tadi beliau sampaikan, aku tidak menyebutkan sanad untuk memudahkan, tapi aku sebutkan hal yang jauh lebih penting dari itu. Apa? Yaitu aku akan sebutkan wa huwa bayanu sahihil ahadits wa hasaniha, yaitu aku akan terangkan hadis ini sahih atau tidak, hadis ini hasan atau tidak, hadis ini dhaif atau tidak, mungkar atau tidak. Itu yang akan aku sebutkan di dalam kitab ini. Jadi disebutkan hadis, siapa yang meriwayatkan sahih atau tidak, di situ Al-Imam An-Nawawi akan menerangkannya, dan beliau akan menyingkat sanad, tujuannya agar orang yang membacanya tidak terlalu bosan dan langsung sampai kepada maksud yang dituju. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini kitab adalah kitab yang luar biasa. Wa hadza ahammu ma yajibul i'tina bihi wa ma yuhaqqiquhu talib min jihatil hufat al-mutqinin wal a'immatul haddaq al-mu'tamidin wa adumu ilaihi insyaallah jumalan minan nafais min ilmil hadits wa daqaiqil fiqhi. Dan yang disebutkan beliau tadi menyebutkan tentang membuang sanad, tapi diterangkan tentang kedudukan hadisnya sahih atau tidak, hasan ataukah dhaif, atau hadis ini mungkar. Ini adalah yang memang penting dan wajib untuk diperhatikan, dan ini yang ditahqiq oleh para ulama-ulama terdahulu, itu yang beliau ambil. Dan juga ulama-ulama yang beliau nukil, ini hadisnya sahih atau tidak, tentu daripada para imam-imam yang betul-betul bisa dijadikan sebagai pegangan. Kemudian beliau juga menerangkan isi kitab ini apa. Aku tulis, kata Imam Nawawi, dalam kitab ini beberapa jumlah kalimat
yang sangat penting nanti daripada ilmu hadis. Jadi ada sedikit pembahasan hadis dan ilmu hadis di dalamnya. Wa daqaiqil fiqhi. Dan juga dalam kitab ini walaupun kitab zikir, hadis akan dibahas dan juga pembahasan fikih yang agak sedikit dalam. Karena zikir tentu juga ada hubungan dengan fikih. Itu pun juga akan dibahas nanti di dalam kitab ini. Wa muhimmatil qawaid, dan kaidah-kaidah yang penting juga akan dibahas. Wa riyadatin nufus, dan riyadah terhadap diri, itu juga akan dibahas. Wal adab allati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin, begitu juga akan dibahas dalam kitab ini adab-adab, tata cara yang sangat dipentingkan mengetahuinya untuk orang-orang yang salik, orang yang berjalan ingin menuju taat kepada Allah. Karena kalau kita ini beramal saja tapi tanpa adab, maka amal itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Maka adab ini pun juga penting diingatkan dalam setiap amal. Karena ada orang beramal banyak, bukan ada. Tapi dari sekian banyak orang yang beramal, banyak juga orang yang tidak beradab kepada amal. Maka sering para ulama mengajarkan contoh adab masjid saja. Adab masjid. Adab masjid itu Bapak Ibu, yang paling penting mempelajari adab masjid siapa? Orang yang sering ke masjid. Kalau orang yang tidak pernah ke masjid, malah nggak perlu itu belajar adab masjid. Karena sering diingatkan oleh para alim ulama kita bahwa akrab dengan satu perkara, maka karena akrabnya itu nanti bisa menghilangkan adab. Coba yang paling tidak adab dengan masjid, ya orang yang sering di masjid. Kalau orang yang biasa tidak pernah datang ke masjid, kan nggak mungkin dia nggak adab dengan masjid. Na'udzubillah, orang yang mungkin ghibah, yang berani ghibah di masjid siapa? Ya orang yang biasa ke masjid. Duduk di masjid, kumpul 2, 3, 4, 5 orang. Tahu-tahu bicara yang dibicarakan aib orang lain. Siapa yang berani bicara, ngobrol di masjid? Ya orang-orang masjid. Tapi kalau orang yang tidak pernah ke masjid, kan tidak mungkin dia hanya meluangkan waktu ngobrol di masjid. Pasti dia cari warung. Maka ini adab namanya. Orang-orang yang sibuk di dalam satu amal, dia perlu mengetahui adab-adab di dalam amal tadi supaya amal dia itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ulama terdahulu, kenapa mereka menjadi begitu dekat dengan Allah, jadi wali-wali Allah itu yang terpenting adalah penyebabnya dikarenakan adab mereka dalam setiap keadaan. Ada satu orang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau biasa menjaga kehidupan sehari-hari itu selalu menjaga adab dan sunnah-sunnah Nabi. Ini kebiasaan beliau. Satu kali masuk masjid, maka ketika beliau masuk masjid lupa. Masuk masjid itu kan sunnahnya, adabnya kaki kanan dulu baru kaki kiri setelahnya. Kanan didahulukan. Kalau keluar masjid baru kiri yang didahulukan. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Ini sunnah, adabnya begitu. Beliau lupa. Satu kali masuk masjid kaki kiri. Maka ketika masuk masjid kaki kiri, tahu-tahu terdengar suara. Tengok Sufyan Tsauri masuk seperti sapi, masuk masjid kaki kiri. Sufyan Tsauri seperti sapi, masuk masjid kaki kiri. Mendengarkan ucapan seperti itu langsung beliau pingsan. Satu kali salah, tahu-tahu ada teguran. Entah malaikat yang negur, entah siapa, tidak tahu. Pingsan. Lah kalau kita, itulah perbedaan dengan mereka orang-orang soleh. Mereka orang soleh itu seperti baju putih yang bersih. Baju itu kalau semakin putih, semakin bersih, ada satu titik noda hitam tuh nampak. Satu titik noda hitam nampak. Kenapa? Bersih. Lah itulah orang soleh. Orang soleh, wali-wali Allah, ketika mereka berbuat sedikit saja salah, sikit salahnya, itu langsung dapat teguran dari Allah. Lah kita ini entahlah, terlalu banyak salah, terlalu banyak kotornya. Kadang jangankan ninggalkan adab, ninggalkan sunnah pun nggak terasa perubahan rohaninya. Bahkan na'udzubillah, fardu tertinggal pun juga sama aja. Mau sholat, nggak sholat, ya nggak ada perubahan. Kenapa? Mungkin dikarenakan terlalu kotornya kita dibanding orang-orang soleh terdahulu.
Kalau orang tuh semakin bersih, kurang sedikit rasa. Kenapa kok begini ada rasa ndak enak? Oh, rupanya zikir kurang hari ini. Kok rasa badan, kok rasa hati itu kok nggak nyaman? Oh, kurang sholat duhanya. Terasa. Maka orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Penting menjaga adab. Maka pembahasan adab penting. Dari mana kita tahu adab kalau bukan daripada para alim ulama yang mereka mengetahui ajaran-ajaran adab itu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal penting, amal itu penting, tapi adab di dalam amal itu juga tidak kalah penting. Kita beramal, tapi juga adab-adab hendaklah kita jaga. Ke masjid penting, tapi adab masjid tidak kalah penting. Baca Quran penting tak? Penting. Adab dalam baca Quran juga penting. Sholat penting atau tidak? Penting. Tapi kalau ada orang sholat gak beradab, ya mana mungkin sholatnya diterima Allah? Maka adab dalam sholat juga penting. Maka beliau tekankan di sini, adab itu pun juga akan dibahas. Karena pentingnya adab itu bagi as-salikin, orang yang berjalan menuju mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adhkuru jami'u ma adhkuruhu muwaddihan bihaitsu yashalu fahmuhu 'alal awam wal mutafaqqihin. Dan aku, kata Imam Nawawi, akan menyebutkan semua itu yang tadi sudah diterangkan mengenai adab, riyadhah, mengenai zikir, amalan harian, fikih secara hal-hal yang penting, itu akan aku sebutkan semuanya di tempat yang sesuai dan secara hal yang paling mudah untuk orang awam dan orang-orang yang hendak belajar memahami agama. Jadi beliau sudah mengarahkan kitab ini untuk orang awam, karena ada kitab itu khusus untuk orang-orang yang alim. Nah, ini beliau karang. Memang akan disampaikan kitab ini untuk semua kalangan. Sampai orang awam pun yang mendengarkan, untuk kita semua ini akan bisa mudah difahami dan mudah untuk diamalkan. Wa qad rawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan sungguh telah kita riwayatkan dari kitab Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada huda, hidayah, jalan kebaikan, kana lahu minal ajri, maka bagi dia pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, la yanqusu, tidak akan berkurang dzalika, pahala yang demikian tersebut, min ujurihim, daripada pahala orang yang mengikuti tadi, syai'an, sedikit pun. Nah, kalau kita sudah buat amal mengajak orang, maka kalau kita mau dakwah, man da'a ila huda, siapa yang mau mengajak kepada hidayah, pada kebaikan, maka nanti dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia. Ini ciri khas daripada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihan kita jadi umatnya Rasulullah. Kalau kita itu buat amal kebaikan, dakwah ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan tanggung jawabnya kepada umat, kepada kita. Dalam Al-Quran sudah disebutkan umat ini umat terbaik. Sayyidina Umar bin Khattab memang menafsirkan bahwa ayat ini untuk sahabat, tapi beliau nggak stop di situ. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat. Kalian di situ, kata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan yang dimaksud kalian adalah yang dimaksud di sini sahabat. Tapi tidak tertutup sahabat dan orang yang mau mengamalkan amalan yang sama dengan sahabat sampai hari kiamat. Maka umat ini sudah memang Allah berikan satu tanggung jawab namanya dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak orang lain buat baik. Maka hadis ini hadis keutamaan dakwah. Man da'a, siapa yang mau mengajak, dakwah. Bukan cuma dia sholat, tapi juga ngajak orang lain sholat. Bukan cuma dia ini zikir, tapi juga ngajak orang zikir.
Bukan cuma dia ini taat pada Allah, tapi ngajak orang lain juga taat pada Allah. Lah ketika dia mau ngajak orang, tidak sibuk cuma taat sendiri, maka nanti ketika orang yang mengikuti dia, setelah dia ajak orang tersebut ikut, maka nanti pahala orang tadi akan mengalir pada dia, tanpa sedikit pun pahala orang yang mengikuti dia tadi dikurangi oleh Allah. Tidak. Nah ini hebatnya agama itu bukan ngikut terus kurang, enggak. Kalau kita tahunya 1 tambah 1, 1 kurang 1, nah begitulah kita tahu. Kaidah agama beda. Kaidah agama itu berbeda. Ada orang yang memikirkan dengan otak mereka. Nah, kita kirim pahala Al-Fatihah untuk seluruh orang-orang Islam. Kita kirim Fatihah, pahalanya dikirim untuk seluruh orang Islam. Maka dia berpikir, nah kalau dibagi cuma 1, gimana kira-kira bagiannya ya? Lah itu kan otak kita. Bahagian yang baca pahala nggak dikurangi Allah, yang dibagi-bagi itu pun juga nggak berkurang. Itulah cara membagi menambah agama yang berbeda dengan yang kita tahu. Agama itu tidak akal-akalan seperti kita, tidak. Begitu juga kita amal agama, ngajak orang tadi amalkan agama, maka ketika orang itu mengikuti kita, pahala dia ngalir ke kita sempurna. Pahala sholat orang itu kita dapatkan, baca Quran dia kita dapatkan, dia mengamalkan agama, asbab kita dapatkan. Pahala orang itu tidak kurang, sempurna, nggak terzolimi. Sedangkan yang mengajak mendapatkan keuntungan yang sempurna. Maka ini fadilah keutamaan daripada kita ini zikir, ingat pada Allah, taat pada Allah, sholat juga, tapi jangan lupa ajak orang lain, maka nanti amal-amal kita pun juga akan tanpa terasa. Disitulah keuntungan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Umur kita paling pendek dibanding umat terdahulu, pendek 60-70 tahun habis. Kalau umat zaman dulu ada yang sampai 1000 tahun, ada yang sampai lebih dari 1500 tahun, ada 400 tahun. Itu umat-umat Nabi Musa panjang-panjang. Lah sekarang kalau kita ini merasa kita umat terbaik, lah bagaimana bisa jadi umat terbaik kalau kita ini amalnya dibanding mereka itu sedikit? Di mana? Di antaranya ini penyebabnya. Amal kita sedikit, tapi dengan cara kita mengajak orang lain, pahala itu terus akan mengalir. Orang itu pun ngajak orang lain, terus juga akan berantai, terus juga dia dakwah sampai hari kiamat. Nggak tahu, tanpa kita sadar, kita sudah dikubur, tahu-tahu pahala 1000 orang sholat ngalir pada kita. Lah yang saya ajak cuma 2. Iya, 2 yang kamu ajak. Ternyata 2 yang kamu ajak tuh da'i semua. 2 itu pun ngajak orang lagi. Ternyata yang dia ajak orang da'i juga. Terus mengalir, dikubur tidur, tahu-tahu 1 juta pahala orang ngalir di kubur dia. Lah ini hasil dakwah. Maka banyak orang yang akan terkaget-kaget nanti dikubur sampai di akhiratnya Allah hasil daripada dakwahnya dia. Lah kita ini sekarang sholat, kita ini sekarang ini buat amal agama, semua ngalir pahalanya ke catatan kantong amalnya para sahabat. Kita sekarang ini baca kitab Imam Nawawi. Dulu Imam Nawawi entah menyangka atau tidak tahu, wallahu alam, sangka baik pasti iya. Tapi coba, berapa juta orang yang sekarang baca kitab beliau, ulama membacakan kitab ini dibacakan pada orang-orang, lah berapa kira-kira catatan amal kebaikan yang Allah berikan pada Imam Nawawi? Lah ini namanya hasil usaha mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka di sini beliau menyampaikan dalam muqaddimah ini hal-hal yang menerangkan kurang lebih daripada isi kitab ini. Fa'aradtu musa'idatu ahlil khair bitashili tariqihi wal isyara ilaihi wa idahi sulukihi wad dalatu alaihi wa adhkuru fi awalil kitab fusulan muhimmatan yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab wa ghairuhu minal mu'tinin wa idza kana fi sahabah man laisa masyhuran inda man la ya'tani bil ilmi nabbahtu alaihi fakultu ruwaina an fulan as-sahabi li alla yashukku fi suhbatihi. Ini beliau sedikit menerangkan tentang teori metode beliau dalam mengarang kitab ini. Jadi kalau memang ada yang penting-penting yang agak meragukan, maka mungkin ada orang yang mendengarkan nama sahabat itu kurang terkenal,
Karena kita umumnya orang awam, sahabat itu banyak, 124.000 kurang lebih. Lah, mungkin ada nama yang sering kita dengar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sering, maka bagaimana? Tidak perlu itu diterangkan. Abu Hurairah sering didengar, tapi ada nanti beberapa orang sahabat, dia sahabat padahal, tapi laisa masyhuran indaman la yu'tana bil ilmi nabbahtu alaihi. Maka mungkin di antara kita ini ada yang tidak terlalu dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu hadis yang berkaitan dengan ilmu hadis. Akhirnya kita nggak kenal dengan siapa sahabat itu, maka itu pun nanti akan diterangkan di tempat-tempat yang penting. Bahwa si fulan memang nggak terkenal, tapi ternyata sahabat Nabi. Supaya, kenapa diterangkan begini? Supaya nanti orang-orang tuh tahu dia nih sahabat, nggak ragu akhirnya dengan hadis yang dia dengarkan. Karena kan orang tuh kalau ragu bagaimana mau ambil faedah? Ragu nggak bisa ngikuti. Lah sekarang dia nggak tahu tuh sahabat, bukan sahabatnya yang salah, dianya yang kurang ilmu, tapi salahnya tadi karena mungkin tidak diberitahu. Maka penting di beberapa tempat, kata Imam Nawawi, hal-hal penting seperti itu pun akan saya terangkan nanti di pertengahan isi kitab. Waqtasara fi hadzal kitab 'alal ahadits allati fil kutub al-masyhura allati hiya usulul Islam wa hiya khamsah. Dan kitab ini aku ringkas, aku ambil rujukan-rujukan dari kitab Al-Adhkar ini dari kitab-kitab yang masyhur yang menjadi usul, menjadi pondasi di dalam agama Islam kita. Jadi ini bukan sembarangan, bukan asal ambil, tidak, kata beliau. Memang dari kitab-kitab yang jelas-jelas menjadi pokok pondasi dalam Islam kita. Paling tidak 5 beliau sebut. Sahih Al-Bukhari, wa Sahih Muslim, wa Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, yang diambil dari kitab Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi. Kemudian beliau juga ambil daripada kitab Wan Nasa'i dan kitab Sunan An-Nasa'i. Wa qad arwi yasiran minal kutub al-masyhurah wa ghairiha. Ada juga diambil dari kitab masyhur yang lain, tapi itu sangat sedikit. Supaya kita tahu, ini muqaddimah ini sengaja tidak dilangkahi, karena Bapak Ibu sering banyak memang di antara kita, bahkan orang-orang yang sampai dikatakan ustadz, mereka itu kalau membaca kitab muqaddimah itu dilangkahi. Ini satu hal yang sebenarnya salah, bahkan bisa membuat kekeliruan. Kalau kita ingin tahu apa isi satu buku, apa isi satu kitab, maka baca di dalam muqaddimah, kita akan tahu 80% isi dari kitab itu dari muqaddimah. Apa isinya nih Al-Adhkar? Mungkin kita belum masuk sampai ke tengah, bahkan belum masuk ke dalam pembahasan pertama, tapi dengan cara membaca muqaddimah tadi, ditanya orang, apa itu Al-Adhkar An-Nawawi? Itulah isinya tadi. Maka beliau menyebutkan, kalau nggak penting kan tidak ada muqaddimah. Muqaddimah pendahuluan. Itu tadi isi beliau terangkan apa saja isi daripada muqaddimah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Wa ammal ajza wal masanid, adapun kitab-kitab yang berbentuk juz. Juz itu kumpulan sedikit-sedikit tentang pembahasan satu bab. Itu namanya juz. Al-Qur'an karena terbagi dalam 30 juz, yaitu namanya kumpulan. Wal asanid dan wal masanid dan kitab-kitab musnad. Falastu angkulu minha syai'an illa fi nadirin minal mawatin. Dari kitab juz-juz atau kitab musnad saya nggak mengambil kecuali hanya sedikit, dan itu pun langka, kata beliau. Karena tadi pondasi dari 5 kitab hadis yang besar. Wala adhkuru minal usul al-masyhura aidan minad dha'if illa nadir ma'a bayani dha'fihi. Dan aku tidak akan menyebutkan dalam pembahasan yang berkaitan dengan usul, terutama usul itu pembahasan pokok dalam agama, tidak akan saya sebutkan di sana hadis yang dhaif. Mesti hadisnya kalau nggak sahih, hasan. Ini beliau terangkan. Lah kok ada, tahu-tahu orang meneliti di sini, oh ini dhaif, ya itu dhaif menurut Anda, menurut Imam Nawawi enggak, itu sahih. Sama seperti tadi, Imam Bukhari saja mensahihkan, ada yang berani mendhaifkan, maka kita nggak usah heran dengan hal itu. Beliau sudah mengatakan bahwa sudah diteliti isi-isi hadis yang nanti disampaikan, terutama dalam pembahasan usul, maka itu akan dipakai hadis yang sahih, minimal hasan. Tapi kalaupun ada yang dhaif, itu hanya sebagai pelengkap. Beliau pun terangkan illad nadir, ada dhaif saya terangkan tapi sedikit,
ma'a bayani du'fihi, kalaupun saya tuliskan hadis yang dhaif, tetap akan saya jelaskan tentang kedhaifan hadis itu. Kalaupun ditulis, itu pun langka, jarang. Tapi tetap akan diterangkan bahwa di mana letak dhaifnya hadis tersebut. Falihada arju ayyakuna hadzal kitab aslan mu'tamadan. Lah setelah saya sebutkan bagaimana cara mengisi apa isi kitab ini, kata Imam Nawawi, maka saya berharap arju ayyakuna hadzal kitab, saya berharap kitab ini aslan, menjadi satu asal, satu pondasi mu'tamadan yang betul-betul bisa dipegang kuat. Mu'tamad itu kitab yang betul-betul menjadi kitab yang dipegang kuat, berdalil yang kuat. Ini harapan Imam Nawawi karena beliau sudah seleksi dengan ketat. Tsumma la adzkuru fil bab minal ahadits illa ma kanat dilalatuhu dhahiratun fil mas'alah. Kalau aku membacakan, menyebutkan di dalam satu bab tentang hadis, maka tentu yang aku sebutkan itu yang memiliki satu dalil yang jelas di dalam permasalahan yang sedang dibahas. Karena ada orang lain yang dibahas, lain hadis yang disebutkan. Ini orang tidak paham. Imam Nawawi mengatakan kalau sudah masuk nanti ke dalam bab di depan, maka nanti dalil-dalilnya mesti yang saya sebutkan itu dalil yang zahir, jelas dalilnya, yang betul-betul masuk pembahasan itu ke dalam permasalahan yang sedang dibahas. Wallahu al-karim, as'alullah at-taufiq wal inabah wal i'anah wal hidayah was siyanah wa taysira ma aqsuduhu minal khairat wad dawam ala anwa'il mukarramat wal jam'u baini wa baina ahibbai fi dari karamatihi wasairi wujuhil musirrat. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Masya Allah, la quwata illa billah. Tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, ista'antu billah, fawwadtu amri ila Allah, wa astaudi'uhu dini wa nafsi wa walidayya wa ikhwani wa ahibbai wa sairi man ahsana ilayya wa jami'il muslimin wa jami'i ma an'ama bihi alayya wa alaihim min umuril akhir wad dunya, fa innahu subhanahu idzastudi'a syai'an hafizahu wa ni'mal hafiz. Maka di sini beliau di akhir muqaddimah menyampaikan doa, permintaan kepada Allah, semoga Allah selalu memberi taufik, memberikan pertolongan, inayah, hidayah dan penjagaan, dan memudahkan apa yang tadi beliau sebutkan daripada niat-niat kebaikan, dan juga Allah selalu memberikan kemuliaan. Ini doa-doa beliau yang beliau ucapkan di akhir daripada muqaddimah ini. Baru kemudian selepas itu beliau masuk ke dalam bab isi daripada kitab ini, yang mana isi kitab ini dimulai dengan bab tentang penjelasan ikhlas, memperbaiki niat di dalam setiap amal. Nah, hadis ini yang pertama nanti dalam kitab ini setelah ayat Al-Quran, ini sama dengan umumnya kitab-kitab hadis yang lain. Beliau akan menukil nanti hadis yang berkaitan tentang innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini memang kebiasaan para ulama hadis seperti itu. Ulama-ulama bahkan bukan hanya kitab hadis, kitab yang menerangkan tasawuf, kitab yang menerangkan tentang fikih, kitab yang menerangkan tentang berbagai macam ilmu, umumnya para ulama nanti memasang hadis yang pertama itu hadis tentang niat. Untuk apa? Supaya menjadi peringatan pertama bagi yang mengarang kitab. Yang kedua, peringatan bagi kita yang mendengarkan isi kitab. Pertama, sebelum memulai dalam setiap amal, yang pertama kali yang harus diluruskan itu adalah niat kita. Karena seperti apapun, nampaknya amal itu baik, tapi kalau niatnya buruk, itu tidak ada harganya di sisi Allah. Tapi kalau amal itu walaupun kecil, bahkan mungkin diremehkan oleh orang, tapi amal itu asal dia ikhlas semata-mata mencari ridha Allah, maka amal itu akan mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangankan kitab seperti Al-Adhkar atau kitab yang kita hatamkan Arba'in An-Nawawiyah, itu juga menulis hadis tentang niat di bab pertama. Kitab Sahih Al-Bukhari itu pun juga hadis yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari menerangkan tentang pentingnya menjaga niat. Maka itu menjadi peringatan bagi kita semua bahwa apapun yang kita buat, jangan kita itu melihat, memandang daripada makhluk, enggak.
pandang daripada yang menciptakan makhluk. Kalau kita ini buat amal kok menengok orang, maka nanti satu waktu, bukan di akhirat, di dunia ini kita akan menyesal sebelum kematian. Ternyata orang, siapapun yang kita niat amal untuk dia, sedikit pun tidak ada gunanya di dunia ini, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini adalah muqaddimah. Memang hal-hal yang menurut sebahagian orang tidak penting, tapi ini adalah isi daripada ringkasan isi seluruh kitab, itu letaknya di dalam muqaddimah. Sehingga paling tidak kita bisa mengetahui apa maksud tujuan daripada pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi menulis daripada kitab ini. Maka insya Allah ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, tentang muqaddimah daripada kitab Al-Adhkar, kitab-kitab yang menerangkan tentang zikir yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nanti insya Allah umur panjang kita akan baca sedikit demi sedikit. Ini kitab bisa juga dikatakan kitab Jami' Amalul Yaumi wal Lailah. Kitab ini menulis atau meringkas kepada kita apa amalan-amalan kita pagi hari, siang hari, malam hari, agar kita ini betul-betul bisa taat pada Allah selama 24 jam. Dan beliau menerangkan ini penting karena sebahagian orang tuh fahamnya yang namanya zikir tuh cuma sholat 5 waktu, datang ke masjid, duduk pegang tasbih zikir, hanya itu kata mereka. Ndak. Apapun perbuatan kita kalau ada nisbat agama di dalamnya, kok kita kaitkan dengan agama. Di kantor pun kalau kita nisbatkan ada amal-amal di dalamnya, maka di kantor pun dihitung zikir. Kalau kita sedang jalan kaki, di mobil, asalkan naik kendaraan tadi ikut cara sunnahnya Rasulullah, naik kendaraannya pun dihitung ibadah, dihitung zikir. Kalaupun sedang di rumah, jumpa anak, jumpa istri, kok jumpa anak, jumpa istri ikut caranya Rasulullah, jumpa anak senyum, ketawa, berkumpul, itu pun dihitung zikir. Di mana tahunya? Dalam kitab-kitab seperti ini, Jami' Amalul Yaumi wal Lailah. Kumpulan daripada amalan sehari-hari, kalau diikutkan dengan cara yang dicontohkan Nabi, maka semua akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihitung zikir. Maknanya orang itu membuat apapun kok dinisbatkan agama, maka nanti akan dihitung amal itu mengikuti orang ini, berarti ingat pada Allah. Siapa yang ingat pada Allah berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga umur panjang bisa kita lanjutkan di pembahasan-pembahasan setelahnya. Mungkin ada yang diskusi, tanya jawab sebelum kita tutup. Ada yang tidak bertanya? Silakan Bu. Apa adab-adab di masjid, adab-adab membaca Quran? Insya Allah kalau umur panjang itu ada dalam kitab ini insya Allah. Jadi terutama nanti tentang pembahasan membaca Al-Quran ya. Kalau adab masjid agak jauh nanti ke tengah. Terutama pertanyaan tentang adab membaca Al-Quran itu akan dibahas tidak jauh dari muqaddimah ini. Memang bukan langsung di hari-hari yang ke depan, tapi tidak berapa jauh nanti langsung masuk ke dalam pembahasan zikir. Karena termasuk zikir yang terbaik, kalau kita tahu dalam satu hadis kan, afdhalul dzikri, sebaik-baik seutama-utama zikir la ilaha illallah. Tapi dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, kata Nabi, tidak ada yang lebih dicintai Allah agar seseorang ini dia mendekatkan kepada Allah, amal yang paling mendekatkan kepada Allah tidak ada yang Allah lebih cintai mimma kharaja minhu, daripada amal yang mana amal itu langsung keluar dari Allah, yaknil Quran. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu langsung datang dari Allah. Al-Quran itu firman Allah. Kalau ingin mendekatkan diri pada Allah, kata Nabi, tidak ada cara yang paling cepat kecuali dengan Al-Quran. Nah ini termasuk zikir paling tinggi itu Quran. Maka kalau ada orang nengok orang kok baca Quran, dia nggak nganggap zikir, ini orang nggak faham agama. Ada orang baca Quran, wah ini saya tengok pagi siang malam baca Quran aja. Apa tidak pernah dia ini zikir? Lah, memang menurut Anda itu apa? Zikir terbaik baca Al-Quran. Maka karena membaca Al-Quran itu adalah satu hal yang
begitu pentingnya termasuk bahagian zikir itu beliau letakkan dalam pembahasan yang pertama. Nah, ini kalau dibahas agak panjang. Bahkan kalau ingin Bapak Ibu lebih detail tentang bagaimana adab-adab Al-Quran, boleh dicari nanti satu kitab khusus yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, bab tentang adab baca Quran lengkap, satu kitab namanya At-Tibyan, kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, itu judulnya. Cari di ada terjemahan banyak di online, Shopee, Tokopedia, itu satu kitab sempurna. Di Masjid Agung An-Nur, Ustadz Zulhendri Rais mengajarkan kitab itu. Saya lupa entah harinya hari apa. Tapi kitab khusus tentang adab yang berkaitan dengan Al-Quran. Nama kitabnya At-Tibyan. Tibyan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. At-Tibyan, adabnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau dijawab dengan ringkas itu sulit, karena memang pembahasannya itu panjang. Dan kalau ingin dibahas tentu memerlukan satu waktu khusus tersendiri. Jadi bisa dicari, itu penting, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi secara khusus tentang pembahasan adab-adab membaca Al-Quran. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang tidak bertanya lagi? Ada pertanyaan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu? Saya kira cukup. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia, ini baru muqaddimah. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa dibahas, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.